Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan, saudara-saudara. Namun sebelumnya saya akan perkenalkan terlebih dahulu jemaat yang baru pertama kali hadir dalam ibadah kita pada pagi ini. Saya akan perkenalkan yang pertama adalah dari Medan. Ya, kemarin saya memperkenalkannya keliru, bukan Batam ya, tapi dari Medan. Saya akan panggil nama-nama ini, setelah nanti selesai bisa berdiri di tempat, sementara yang lain bisa memberikan salam kasih di dalam Tuhan Yeshua HaMasiah. Ibu Welda Lubis, kemudian Yohana Putri Agnesia Simatupang, kemudian Valerina Yosefin Simatupang, Ibu Nurlis Juliana Siregar, Yosua Flodimeto Simatupang, Ibu Fredelina Tambunan, Gavin Christian, dan Kesia Olivia Fernanda. Di mana duduknya? Bisa berdiri Bu? Ya, semuanya. Kasih salam dong saudara yang ada di kiri kanannya. Nah ini selesai, ini dari Medan, dan mereka semua sudah baptis pembaharuan melalui streaming. Haleluya. Ya, silakan duduk kembali, terima kasih. Kemudian yang berikutnya yaitu Ibu Sri Mulyani. Ini ibunya Ibu Andini. Di sebelah mana duduknya? Ya, berdiri Bu. Kasih salam saudara-saudara yang ada di kiri kanannya. Haleluya. Senang sekali bisa bersama-sama dengan kami. Terima kasih. Kemudian keluarga Bapak Hendro Susilo. Ini ada Ibu Kelola Farida Aryani Wijayanti dan Nathanael Jevon Davinson dan Elana Jacqueline Davina. Di sebelah mana duduknya? Ya, kasih salam saudara-saudara ada di belakang sana. Haleluya, selamat datang bagi saudara sekalian. Ini dari Salatiga. Ya, dan kemarin baptis pembaharuan. Haleluya. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan dengarkan satu kesaksian dari Ibu Yohana Nani. Silahkan maju ke depan, di mana duduknya. Nah ini dia. Minta tolong mic-nya. Oh. Shalom. Kalau merasakan kebaikan Bapak Yahweh, amin. Seberapa banyak yang mengalami beri kemuliaan yang haleluya. Saya akan menyaksikan betapa baiknya Bapak Yahweh di dalam kehidupan saya. Ya, sejak saya pertama ada di pastori dan setelah meninggalkan Papi dan pada saat ini ada di tempat ini. Papi senyum-senyum ditinggal anaknya. Ya. Di saya kehidupannya dulu di pastori. Ya. Sejak awal Papi di Magelang. Dan pastori itu merupakan pondok saya, di mana saya dibentuk baik melalui keadaan tidak ada, melalui belajar tentang iman, karena hidup saya berprinsip untuk adik-adik. Makanya kalau saya sekolahnya rendah, saya hanya ingin adik-adik saya sekolah yang tidak-tidaknya SMA. Dan puji Bapak Yahweh, di situ saya bisa menyekolahkan adik-adik saya dengan mujizat-mujizat yang daripada Bapak Yahweh. Terutama adik saya yang cowok ini
juga mujizat bisa SMA, lulus SMA. Yang ada di Batam, waktu dahulu di pastori saya memang harus menyekolahkan bapak saya karena beliau tidak sanggup lagi, adik saya nangis dan di situ saya bisa menyekolahkan meskipun saya tidak masih kerja di sebuah toko di pasar ya. Nah di situ penghasilan saya terbatas sehingga saya harus menyekolahkan dengan biaya yang ada dan saya merenungkan sekolah tak sekolah kayak gaya. Nah di situ waktu itu masuk Semea Bakti Karya belum bayar uang gedung, belum bayar sekolah sampai kelas 3, mau ujian harus bayar semuanya. Dan saya sampai ngumpul dapat uang, gajian yang 1 bulan sebelumnya saya minta, saya pinjem. Dari situ saya sampai ke TU, sudah berdoa kita punya Tuhan yang hidup. Waktu dahulu masih pakai sesembahan yang lain ya. Nah di situ kalau kita hatinya terus melekat, itu mujizat pasti terjadi. Amin. Nah di situ saya datang ke TU, Bu mau bayar ini nih. Kurangnya berapa? Kurangnya sedemikian. Ternyata uang yang saya hutang itu tidak berguna. Berarti saya dididik tidak boleh hutang. Saya kembalikan. Nah, saya renungkan siapa yang bayar? Adik saya nunggu. Pokoknya kita punya satu, yaitu Tuhan yang hidup. Kamu harus berdoa. Arti berdoa kamu tidak terus sama teman-teman, enggak tinggalkan teman-teman, enggak. Hatimu tuh komunikasi. Bermain pun komunikasi sama Tuhan. Dan setelah selesai, saya diadang. Diadang oleh adik saya. Saya katakan, berarti Mbak Nani uangnya banyak. Saya uang semua menti. Ya. Nah, terus siapa yang bayar? Wes, malaikat. Saya terrenungkan, tak tanyakan kepada adiknya Papi Lukas yaitu Stephen. Nah, enggak, aku enggak ke sana. Saya enggak bilang, tapi hari-hari kemarin saya tanya, Pi, enggak pernah ke sekolahannya Parmi waktu dulu? Enggak. Oh ya benar-benar dari malaikat. Nah, di situ didikan Bapak Yahweh dalam rumah tangga, ya dalam prinsip komitmen saya untuk hidup untuk adik-adik itu saya bisa nyekolahkan sampai selesai. Itu karena anugerah Bapak Yahweh. Amin. Ya. Nah, di situ. Nah, saya keluar dari Papi ya. Keluar ikut teman-teman lain. Di situ waktu ikut Papi itu talenta banyak saya alaminya. Talenta banyak, pimpin pujian, anak-anak ya. Nah, di situ bahkan mengatasi orang kesantet, ya. Orang-orang ini, ya keluar ada satu yang kehilangan saya, talenta itu. Kalau pimpin pujian memang saya diminta, ayo di sini pernah melayani disuruh pimpin pujian di mana-mana, tapi bahkan nyampaikan renungan ke pengusaha Magelang. Nah di situ tapi satu, setelah saya balik di sini, saya kemarin diajak Mami Lukas pelayanan di Malang. Nah di situ orang ini ngintilan istilahnya, diajak tapi disebut ngintilan bolehlah. Ternyata di sana apa yang saya alami? Satu talenta dikembalikan oleh Bapak Yahweh. Saya setelah Papi Lukas menyampaikan session KKR anak-anak, yaitu anak-anak panti, selesai saya turun sama Papi Lukas semuanya. Ada anak perempuan turun juga, Papi itu ada yang kesurupan, ya. Itu ada yang kesurupan. Terus Pak Erwan dari tempat kamarnya, lanang kau wedok, kayak Mbak Nani. Sama aduh,
Kira kepiye. Saya ngajak Yolan, Yolan ayo ikut. Karena saya apa tuh nggak pede itu waktu itu ya. Dan bagaimana rasanya, sudah lama nggak. Yolan diem aja. Pak Erwan bilang, ora dewe. Saya lari sama takut. Apa saya harus kerjakan, sudah lama nggak. Saya cuma ingat bahwa roh Bapak Yahweh ada di dalam diri saya dan saya bisa melakukan. Dan di situ sampai di sana, saat di tempat aula anak-anak itu tak lihat anak-anak duduk, belakangnya kan bangku-bangku. Enggak ada sih sing manifestasi. Mana sih? Memang di bangku itu ada 2 orang ibu, yaitu ibu pengasuh dan ibu pendeta yang lain. Nah di situ dia baru menanganinya tanpa reaksi apa-apa. Ya, bahkan ibu yang lain tuh mau masuk minyak urapan ke mulut. Ya, jangan Bu. Ya, waktu saya datang, anak itu belum didoakan, mendelik-lirik, lari. Loh, ini tak ada reaksi, tapi waktu dia datang, saya datang, reaksi, lari gegeblak, kena lantai, sakit. Perempuan tuh. Aduh. Kenapa? Karena ibu ini masih komunikasi kepada bab yang lama. Oh, jadi saya sudah memiliki kuasa yang baru. Bapak, saya terima kasih. Saya dipulihkan, bisa menangani itu. Ternyata dia, saya doakan, melayu lagi. Saya takut naik masuk kolam renang karena saya tidak bisa renang. Dia kegeblak di situ. Dia kegeblak situ, tarik masuk ke ruangan, ganggu nanti anak-anak acara yang lain. Dimasuk keluarkan. Setelah itu ditengking, tidak bisa kita memuji. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Yahweh. Di situ baru dia diem aja. Sudah Bu, ini. Dan ibu pendeta itu pakai nama yang lain. Jangan pakai nama itu. Gitu. Padahal dulu saya enggak mah sama papi ngayel. Ibu saya sudah dibaptis pembaruan, papi datang malah tak marahi. Pi, ini kan masih di dalam loh, bukan di ruangan tuh. Sebutannya sembahyang kan masih di dalam nama yang dulu. Dasarnya ya papi. Karmu palingnya. Nah di situ. Tapi saya nyata lihat bahwa kuasa Yeshua HaMasyiah itu lebih dari kuasa-kuasa nama yang lain. Amin. Nah di situ saya mengalami sesuatu terus. Saya tuh pulang dari Malang dikasih tugas oleh Bapak Erwan. Kurang banter. Padahal saya suaranya banter. Kurang banter. Suaranya kurang besar. Waduh. Orangnya kecil. Ya, setelah itu pulang dari Malang, saya dapat tugas dari Pak Erwan. Seorang ibu, lagi tambahan seorang ibu, ya. Nah, ibu ini ibadah di sini yang satu belum, ya. Ibu ini kalau ibadah di sini, waktu ibadah dia datang tangannya gemeter, ya, udah gemeter dan ada suara keluar, pulang. Itu suara apa kira-kira ya? Nah di situ, nah lama ndak ibadah. Setelah saya komsel, ini loh ibu ini lama ndak ibadah. Oh ya,
Dan kita kunjungan hari Sabtu sama-sama tim kunjungan dan didatangi ibu itu dan kita sama-sama doakan. Ini ibunya datang enggak nih? Bu Susi kira-kira datang enggak? Tak suruh kesaksian enggak datang, takut ya, mungkin sore. Ya, sama sih takut bersaksi. Kakaknya ketawa-tawa tuh. Nah, dia ngalami waktu didoakan ada sesuatu yang keluar. Sesuatu yang keluar. Setelah itu step demi step saya layani secara pribadi. Dua ibu ini ya. Dan puji Bapak Yahweh, beliau sudah mengalami pemulihan. Bapak Ibu, bahkan pemulihan untuk melepaskan suatu pengampunan ya kepada orang-orang yang mungkin membuat kita jengkel itu. Saat pribadi saya ajak untuk melepaskan pengampunan kepada teman-teman, sebut namanya meskipun saya tidak dengar tapi sebut namanya. Lepaskan. Dan kamu sekarang bayangkan pribadi saya itu orang yang menjengkelkan kamu ya. Saya minta ampun, minta maaf. Satu hal, lakukan di saat kamu ketemu kepada orang yang jengkelkan kamu, kalau bisa kamu jujur. Kalau enggak, kamu sudah mengalami suatu pelepasan pengampunan secara roh. Berarti itu nanti akan bertindak. Tetapi kalau kamu mau bertindak, jujur. Aku wingi pernah jengkel karo kamu. Sorry yo, maaf ya. Saat ini aku harus jujur sama kamu. Aku salah kalau aku sakit hati karo kamu. Ya, aku pernah jengkel. Lakukan itu. Ternyata kemarin banyak perubahan teman-teman baik ya. Itu suatu anugerah. Kenapa sih itu dialami orang-orang yang bisa kerasukan? Setan itu hanya bekerja untuk menekan jiwa kita. Kalau Bapak Ibu, anak-anak di sini takut sama setan yang kelihatan, sekarang harus berani. Amin. Kenapa itu hanya untuk menekan jiwa? Bahwa di hati kita tuh ada roh yang dahsyat. Amin. Nah, tapi kita seringkali tidak sadar jiwanya yang bekerja. Jiwa itu ada unsur tiga. Yaitu ya, tubuh, jiwa dan kemauan dan kehendak ya. Tubuh dan kehendak ya. Itu kehendaknya kemauanan jadi takut. Padahal di hati itu ada kekuatan yang dahsyat setelah kita mengalami baptisan. Amin. Ya itu sadari di dalam hidup kita. Nah, setan itu menekan supaya kita takut. Ya, jengkel juga menyerang ke jiwa. Terus apalagi banyak itu yang kita sering dibohongi karo setan tuh supaya kita takut. Jadi, nah di situ ayo. Ini saya terima kasih kepada Papi yang sudah menerima saya kembali dan seluruh keluarga Papi, Mami, ya juga seluruh jemaat yang dikasih oleh Bapak Yahweh menerima saya dan saya mendapatkan talenta itu kembali ya. Dan saya sekarang terus jaga hati saya karena pelayanan ini bukan pelayanan secara fisik tetapi secara roh. Ya, secara roh. Dan Bapak Ibu kalau sadar pemimpin pujian itu juga bukan hanya secara fisik, kalau bisa harus secara roh. Dan apa yang di dalam kita harus keluar. Ya, bukan yang di luar masuk ke dalam, tetapi roh Bapak Yahweh itu bawa keluar ya, tetapi yang luar jangan dibawa ke dalam. Amin. Nah, semua kemuliaan saya serahkan kepada Bapak Yahweh, karena Bapak Yahweh yang memiliki saya bisa begini karena Bapak Yahweh dan Roh Kudusnya semata-mata.
Amin. Saya serahkan pada Bapak Ibu. Ya, itulah kesaksiannya Bapak Ibu. Kalau saya boleh katakan, Mbak Nani ini termasuk ikut Bapak Yahweh itu sejak dari gereja mula-mula di nomor 6. Cuman karena dia terpengaruh oleh teman-teman, sehingga dia senang ikut nama Arab dan Yunani. Tapi saya bersyukur dia bisa kembali. Saya ingat pada waktu ibunya dia, saya baptis, ngamuk-ngamuk kesetanan ndak karu-karuan, saudara. Ya, saya dimarahin. Tapi saya bersyukur, mau lari kemanapun, Bapak terus kejar. Dan Bapak ingin selamatkan dia. Bayangkan kalau sampai Tuhan lepaskan, itu sangat berbahaya Bapak Ibu. Jadi saya sangat bersukacita kalau dia kembali kepada Bapak Yahweh. Ya. Terima kasih untuk kesaksiannya. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan terlebih dahulu. Saya belum sempat untuk bikin presentasi karena dari sejak kemarin banyak sekali kesibukan yang saya harus lakukan sampai saya tidak sempat untuk bikin presentasi. Saya akan bacakan terlebih dahulu dari kitab Lukas pasal 18 ayat 18, dikatakan demikian. Aku berkata kepadamu bahwa dia akan melakukan pembelaan bagi mereka dengan segera. Akan tetapi ketika datang, akankah anak manusia mendapati iman di bumi ini? Di sini kita melihat ada satu kalimat yang hidup, yaitu adakah anak manusia mendapati iman di bumi ini? Artinya apa, saudara-saudara? Artinya menjelang kedatangan Yeshua untuk yang kedua kali, sangat banyak sekali orang-orang yang imannya gugur. Dan ini sangat mengerikan. Kita bukan mau cari agama. Agama itu tidak menyelamatkan. Mau agama apapun di dunia ini tidak menyelamatkan. Tetapi hanya Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, dialah juru selamat kita. Ya, haleluya. Nah, pernahkah saudara merenung bahwa keadaan zaman ini saat ini sedang ada dalam suatu perubahan yang nyata dan cepat sekali. Kita sedang masuk di dalam satu masa yang namanya The Great Tribulation atau masa kesusahan besar. Semua apa yang ditulis dalam kitab suci sedang digenapi di depan mata kita. Termasuk waktu yang diperpendek, waktu yang singkat. Saudara sadar enggak kalau 1 minggu itu cepat sekali? Ya, sadar enggak saudara? Itu penggenapan di dalam kitab Matai atau Matius pasal 24 ayat 22 sampai 25. Saya akan bacakan. Dan sekiranya hari-hari itu tidak diperpendek, maka semua manusia tidak akan diselamatkan. Tetapi karena mereka yang terpilih, hari-hari itu akan diperpendek atau dipersingkat. Maka jikalah seseorang berkata kepadamu,
lihat Hamasyah ada di sini atau di sini, janganlah kamu percaya. Sebab Hamasyah palsu dan nabi-nabi palsu akan dimunculkan, dan mereka akan memberi tanda-tanda yang dahsyat dan keajaiban-keajaiban, sehingga menyesatkan bahkan jika mungkin mereka yang terpilih. Lihatlah, aku telah mengatakan kepadamu sebelumnya. Jadi kita merasakan waktu sekarang ini diperpendek. 1 minggu itu cepat sekali rasanya, saudara. Dan yang menarik di sini adalah ketika hari-hari diperpendek, orang ternyata banyak melihat tentang keajaiban. Artinya muncul Mesias palsu. Kita mesti ngerti di sini, saudara. Kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh menyadari bahwa seringkali ketika seseorang saya beritahu tentang nama sesembahan yang benar, mereka yang masih berpegang teguh kepada nama Yunani, mereka selalu berkata, bukankah nama ini juga ada mujizat? Saya katakan, kalau mau bicara mujizat, ahli sihir di Mesir pun bisa bikin mujizat. Dukun-dukun bisa bikin mujizat. Jadi di sini Tuhan ingin supaya kita bukan melihat kepada mujizat, tetapi melihat kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Ada banyak sekali orang yang silau dengan mujizat. Tapi saya beritahu, sebetulnya kita yang ada di tempat ini, kita sudah mendapatkan mujizat yang terbesar. Haleluya. Menurut saudara, coba tolong dijawab. Mujizat apa sih yang terbesar yang kita miliki? Bisa mengenal nama Bapa Yahweh. Itu mujizat terbesar kita. Bayangkan saja, orang yang katanya sekolah teologi, titelnya rentengan, nama Bapa saja tidak tahu. Aneh ya, saudara-saudara? Saya seringkali mengatakan, semua agama di dunia ini punya tokoh, dan nama tokohnya tidak pernah berubah. Contoh misalnya, orang Islam, dia mengenal tokoh yaitu Muhammad. Sampai hari ini berubah namanya? Tidak. Orang Konghucu mengenal adanya Kuan Kong, Kuan Ping, Kuan Im. Apakah sampai sekarang berubah nama itu? Tidak. Tapi anehnya, Tuhannya orang Israel, tapi namanya nama Arab. Namanya juga nama Yunani. Aneh enggak, saudara? Itulah fenomena yang unik. Tapi kita dikasih tahu yang benar, enggak mau. Kalau toh orang itu ngerti, saya yakin orang-orang yang katanya sekolah teologi itu pasti tahu ya. Apalagi kalau sudah bergelar pendeta, harusnya ngerti ya. Itu pun dibutuhkan keberanian, dibutuhkan nyali yang besar. Karena biasanya mereka takut terhadap sinode, takut terhadap organisasi, takut nanti tidak diundang pelayanan, takut nanti dianggap penyesat. Apa sih manusia yang kita takutkan, saudara? Makanya tadi dikatakan ketika Yesua datang, apakah dia mendapati iman di bumi ini? Artinya menjelang kedatangan Yesua untuk yang kedua kali, banyak iman yang berguguran. Bisa saja gugur karena kesulitan ekonomi. Saya perlu kasih tahu kepada saudara yang mungkin ada di rumah atau di belahan dunia manapun,
yang mengikuti streaming pagi ini. Kalau saat ini saudara percaya kepada Bapa Yahweh dengan segenap hati dan sedang mengalami kesulitan perekonomian, tiba-tiba ada orang dari kepercayaan lain yang menolong kita, jangan beralih iman, karena sebetulnya itu adalah tangan Bapak Yahweh sendiri yang memakai orang siapapun yang bisa untuk menolong saudara. Jangan, wah ternyata orang-orang satu Kehilat nggak ada yang peduli dengan saya, tapi justru orang dari kepercayaan lain kok peduli dengan saya. Lebih baik saya tak pindah, itu bukti nyata. Saya katakan keliru. Itu sebetulnya adalah perbuatan tangan Bapa Yahweh, tapi dia memakai orang lain. Kita harus ingat bagaimana Elia dipelihara oleh Bapa Yahweh melalui burung-burung gagak yang adalah burung yang paling rakus di dunia ini. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, ayo kita tetapkan iman kita, jangan pernah goyah. Karena akan banyak iman yang berguguran karena ekonomi, mungkin juga karena perkawinan. Ini ngeri loh saudara. Atau mungkin ancaman keluarga. Kemarin pada saat saya melakukan streaming di salah satu channel, ya, JNS channel, saudara-saudara, ada seseorang yang memberitahu kepada saya bahwa dia sepertinya kayak diusir sama menantunya gara-gara menolak menerima tanda bilangan binatang itu. Ada juga orang yang berusaha untuk dicerai oleh suaminya ketika dia harus beribadah di Kehilat ini. Tapi faktanya ketika diberaniin, yang mundur juga dia saudara. Kalau kamu tetap ibadah di Aleph Tau, kita cerai, kita pisah. Tapi ternyata saudara kita berkata, pisah, oke, kita pisah. Dan ternyata nggak berani juga ya. Saya katakan Tuhan sekarang sedang membutuhkan iman yang teguh dari kita semua. Karena masa-masa kedatangan Tuhan itu sudah begitu dekat. Mungkin juga karena lingkungan. Jangan kita merasa, aduh bagaimana nih saya sendirian. Saudara nggak sendiri. Ada Roh Kudus bersama saudara. Seperti tadi kesaksiannya Mbak Nani, ya. Saya katakan ini anak terhilang nih. Ya. Berapa lama dia mengikuti kita? Ya, saya waktu dari sejak gereja lama menderita yo bareng, ya. Apakah saya ingin saya menyesatkan saudara? Ya tidak, wong saya sendiri nggak pengen tersesat, betul nggak? Hidup saya yang kacau balau dari dunia hitam, Tuhan selamatkan, masa saya mau kembali ke dunia hitam? Kan tidak. Ya. Tetapi saya bersyukur karena Mbak Nani bisa sampai baptis pembaharuan. Saya berpikir, saya katakan sama dia, coba kalau emakmu tahu kalau engkau baptis pembaharuan, betapa bahagianya dia. Karena waktu mamanya dibaptis pembaharuan, dia marah-marah, bahkan tidak boleh ibadah. Nggak boleh ibadah di Alfa Omega katanya. Ya karena dulu kita kan namanya Alfa Omega. Tapi saya katakan Bapak Yahweh itu cinta kepada dia. Jadi sekeras apapun tetap Tuhan selamatkan kembali. Ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Tapi kalau sampai kita mati dan ternyata iman kita dalam keadaan gugur,
tidak ada lagi kesempatan. Maka saya katakan kita harus berhati-hati karena masa-masa kedatangan Tuhan itu sudah sedemikian dekat. Jangan silau dengan mujizat, saudara. Percayalah, setiap kita mempercayai Bapa Yahweh, mujizat itu bagi Tuhan gampang. Ya. Kenapa? Karena kita sudah menerima mujizat yang terbesar, yaitu mengenal nama Bapa. Kita harus kuat. Kemarin saya ditelepon oleh seorang polisi dari Toraja. Dia berkata, "Papi, saya pengen baptis pembaharuan." Dia berusaha untuk datang ke sini, entah bisa atau tidak. Ya, dan dia bilang kalau ternyata tidak bisa, saya akan baptis streaming. Dia sempat membuat ilustrasi begini, yang saya pikir apa yang diucapkan Papi Lukas itu benar juga. Kalau saya orang Toraja, masa saya punya nama orang Makassar, katanya. Benar juga ya Bapak Ibu? Masa Yesua orang Ibrani namanya nama Yunani? Iya toh? Padahal Yunani, bukan Yunani ya. Kalau Yunani itu tadi. Yunani ya. Yunani itu kan ada afiliasi dengan Roma yang adalah merupakan penjajahnya orang-orang Yahudi. Jadi Bapak Ibu, kita perlu bersyukur. Ayo kita bersiap-siap menghadapi kedatangan Tuhan untuk yang kedua kali. Saya beritahu, waktu kita sudah sangat singkat. Pertahankan iman karena engkau tidak akan mati, tetapi kita semua akan diubahkan dalam sekejap. Kita akan menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Hari-hari ini saya mendengar banyak sekali anak-anak kecil yang memberitahukan tentang kedatangan Mesias. Kemarin di channel JNAS, ya, itu anaknya Sister Kathy, dia juga mendapatkan penglihatan, dan dia katakan ada satu nama yang dia sebut, entah saudara mengamati atau tidak. Dia katakan pada waktu terjadi pengangkatan, saya melihat Opa Lukas ikut terangkat. Haleluya saudara. Saya mendengar nama saya disebut, saya merinding terus terang. Saya katakan, Tuhan, saya bersyukur, saya harus mempertahankan iman saya sampai titik nafas yang penghabisan. Kemarin ada salah satu teman kita yang dia orang Batak juga ya, saya nggak perlu sebut namanya. Dia mendapatkan intimidasi dari keluarga besarnya. Kamu harus kembali memanggil nama Yunani. Kalau tidak, ya kita mau bubar-bubaran juga boleh. Cuman sayang sekali saudara kita ini menyerah kalah. Ya. Tetapi saudara, saya bersyukur juga, sekalipun menyerah kalah, dia mendengar suara Tuhan. Kamu kembali. Dan dia kembali, dia minta saya doakan. Saya katakan jangan pernah takut kalau sudah bicara iman. Karena kita tidak berhadapan dengan manusia. Sekali waktu kelak kita akan berhadapan dengan malaikat. Jadi kita mesti berhati-hati karena waktu terus berjalan, bahkan saya katakan berlari. Sementara banyak orang yang tidak menyadari bahwa panggilan Tuhan itu semakin dekat. Saya doakan saudara kita ini, saya katakan jangan takut, engkau tidak sendiri.
Dia rumahnya di Pekanbaru kalau tidak salah. Ya. Dan dia katakan, sekarang saya minta ampun kepada Bapak Yahweh. Saya kembali. Apapun resikonya, saya tidak akan memanggil nama Yunani lagi. Saya katakan bagus. Saya katakan coba kamu belajar. Saya punya iman, itu kalau sudah bicara masalah nama, tidak akan tergoyahkan. Saya tidak peduli mau pendeta, mau ngomong apa terhadap saya, jawabnya cuma satu, EGP. Ya Bapak Ibu, EGP, emang gua pikirin. Ya. Orang mau bilang Pak Lukas sesat karena panggil Yahweh, ya, jawabannya satu, emang gua pikirin. Kasihan deh lu, sekolahnya teologia, punya titel, nama bapak saja nggak ngerti. Ya, jadi kita hari-hari ini kita sedang berhadapan dengan sebuah masa peralihan. Kita harus menyadari bahwa hukum kebinasaan itu sedang bekerja dalam hidup kita. Saya dulu kalau badminton 5 set itu nggak terasa capek, saudara. Sekarang boro-boro 5 set, loh baru tamplean saja sudah menggeh-menggeh. Saya turun ke kolam pisangan, naiknya saja sudah repot. Itu tanda bahwa hukum kebinasaan bekerja dalam diri saya. Rambut saya dulu hitam, sekarang sudah putih. Dan ketika rambut putih saya berpikir, saya ingat firman Tuhan, sekalipun putih rambutmu, aku tetap menggendong kamu. Dia tetap melindungi kita. Dia tetap menjagai kita. Saya katakan kepada saudara saya yang imannya sempat teraniaya harus panggil nama Yunani. Saya katakan, jangan pernah takut dengan intimidasi. Apalagi yang mengintimidasi itu masih makan nasi dan minum air. Beda kalau yang mengintimidasi itu tiap hari makannya mur, baut, paku, jarum, apalagi tanah misalnya. Itu mungkin kita mikir. Minumnya bensin, solar, oli, nah itu mikir kita. Tapi selama yang mengancam kita masih makan nasi dan minum air, itu sama dengan kita, saudara. Memang kita ini berbeda. Kita kalau punya prinsip kuat, tapi untuk diri sendiri, bukan untuk menganiaya orang lain. Ya, kalau kepercayaan lain begitu tidak sama, ya main pukul, bunuh, darahnya halal. Tapi kalau kita tidak, kita justru berdoa, kita tangisi, kita doakan supaya Tuhan menyelamatkan. Ya. Saya juga bersyukur kalau Mbak Nani bisa kembali dalam iman yang sebenarnya. Kenapa? Karena dia ikut ngerintis bareng saya. Saya ingat pada waktu saya masuk di Kota Magelang, saya kan dikasih tahu sama Tantelan, sama Ko Samuel. Saya ingat waktu itu Ko Samuel ngasih tahu saya, Tantelan juga jemaat yang setia. Ko Samuel berkata begini sama saya, Ko Lukas, ayo tak anterin ke rumah-rumah jemaat. Saya ingat waktu itu istri saya belum datang ke Magelang. Saya duluan. Saya pergi ke rumah-rumah jemaat. Dan saya ingat waktu itu saya mendatangi rumahnya Mbak Nani. Dia masih membuka buku lagu, kalau nggak salah Nafiri Kemenangan. Saya ingat betul, saya datang pada malam hari. Lalu saya ajak, ayo datang kembali. Sekarang gereja sudah ada gembala dan Tuhan izinkan saya yang menggembalakan. Nah, di situ dia kembali.
Bapaknya dia, Pak Walian, itu menjadi satu jemaat yang saya katakan sangat luar biasa. Kesetiaannya dahsyat, saudara. Jadi keluarga ini sebetulnya adalah keluarga yang sudah menjadi sasaran keselamatan dari Bapa Yahweh. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kita juga harus menyadari bahwa waktu terus berjalan, bahkan berlari dengan cepat, membuat hukum kebinasaan itu bekerja dengan baik. Tidak ada orang yang bisa menghambatnya. Mau pakai kosmetik model apapun, semakin hari tetap semakin tua. Ya. Fungsi panca indera juga semakin melemah. Bahkan kesehatan bisa menurun. Sekarang ini saya lihat ada orang ingin hidup lama, tapi nggak siap untuk jadi tua. Munculnya banyak kosmetik-kosmetik itu membuktikan bahwa orang tidak ingin menjadi tua, tapi hukum kebinasaan tetap bekerja dalam dirinya. Sampai-sampai ada seorang presiden, ya, mantan istri presiden yang menggunakan pola yang sangat bertentangan dengan firman Tuhan, yang penting kelihatan cantik. Ini berbahaya, saudara. Kalau saudara belajar Kabal Family, saudara akan tahu ya, siapa orangnya. Tapi saya bersyukur di Indonesia tidak ada yang seperti itu. Ya. Jadi kita perlu menyadari bahwa sekali waktu kita akan berhadapan dengan kursi pengadilan Tuhan. Kenapa saya katakan bahwa orang-orang yang sekarang sudah menerima nama Bapa Yahweh harus dimeterai dalam meterai baptisan pembaharuan. Dan hari-hari ini banyak sekali orang-orang yang baptis pembaharuan. Bahkan beberapa waktu yang lalu ada seorang tokoh yang juga datang ke sini dari tempat yang sangat jauh. Dia baptis pembaharuan bersama dengan penginjilnya sekalian. Baptis pembaharuan. Sampai-sampai saya bilang, jangan pulang dulu Pak, kita makan dulu. Oh, enggak Pak, langsung pulang. Bayangin jauh loh tempatnya saudara. Kalau naik mobil tanpa tol itu kira-kira 20 jam. Sangat jauh. Tapi dia datang ke Magelang ini hanya untuk baptisan pembaharuan. Mohon maaf saya tidak sebut nama demi untuk keamanannya. Ya. Oleh karena itu saya menghimbau kita harus siap. Karena ada banyak sekali orang yang belum punya tabungan keselamatan. Bahkan banyak orang-orang yang tidak peduli dengan hari kematian. Banyak yang tidak menyadari bahwa saat kematian tiba, kita itu berangkatnya sendirian. Kita nggak bisa bawa suami, nggak bisa bawa istri. Kalau Tuhan berkata, harimu selesai, maka kita tidak bisa berkata, Tuhan, jangan sekarang ya Tuhan, saya belum lihat cucu-cucu saya besar, tolong jangan sekarang. Enggak bisa. Jatah umur kita sudah ditentukan. Saya pernah menyampaikan, bahkan memberikan video-video bagaimana saat Tuhan memanggil seseorang, orang sedang nari, tiba-tiba dipanggil Tuhan, dia jatuh mati. Bahkan ada juga pendeta yang sedang berkhotbah tiba-tiba mati. Seorang artis yang sedang syuting tiba-tiba mati. Kematian kalau sudah datang tidak bisa ditunda. Ada orang yang sedang main bola tiba-tiba mati. Tapi kelak
akan terjadi. Ketika kita sedang bekerja tiba-tiba menghilang. Ya Bapak Ibu, dan itulah rapture. Jangan sampai kita ketinggalan. Karena saya katakan sangat luar biasa mengerikannya. Kita itu hanya sampai pada masa kedatangan Tuhan saja. Setelah Yesua datang untuk yang kedua kali, saya katakan saudara dan saya tidak akan mengalami kematian. Tapi seperti kata firman Tuhan, di dalam King James Version dikatakan, in the twinkling of an eye, hanya dalam sekejap mata, tubuh kita diubah menjadi tubuh kemuliaan. Itu tanda bahwa Yesua datang dan kita menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Bayangkan kalau kita sampai ketinggalan. Kemarin saya juga memberikan renungan, pengajaran tentang peristiwa yang terjadi setelah Yesua datang atau setelah rapture. Saya sudah menyampaikannya dan ternyata saya diminta untuk menyampaikannya juga di channel JNAS. Karena masa-masa kedatangan Tuhan itu sudah di depan mata kita, saudara. Tetapkan iman saudara. Yang tadi saya katakan, ya, seorang polisi yang tadi saya cerita, itu juga berkata, saya tidak menerima tanda itu. Hebat ya saudara. Ya, itu perlu kita contoh. Karena kita tahu bahwa firman Tuhan memberitahukan bagaimana mengerikannya. Sekarang di mana-mana orang mulai tumbang satu demi satu. Kita harus menyadari bahwa ketika kematian itu tiba, kita berangkat sendirian. Kita akan berhadapan dengan Tuhan. Sekarang coba bayangkan, ketika kita berdiri di depan Tuhan, dan Yesua berkata, namamu tidak tercantum dalam kitab kehidupan. Kita mau nangis darah seperti apapun, tidak ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Paling-paling kita akan nangis jerit-jerit dan kita bilang, Tuhan ampuni, Tuhan tolong. Tuhan hanya tertunduk. Dan tiba-tiba datang malaikat yang menyeret kita dan membuang ke dalam api neraka. Dan itu bukan 1 juta tahun, bukan 1 triliun tahun, tapi selama-lamanya. Kita bersyukur saudara, saya sangat berterima kasih. Saya katakan begini, Tuhan aku bersyukur, coba dulu saya mati belum mengenal Engkau. Wah, ngeri betul-betul saudara. Beberapa tahun yang lalu saya ingat ada seseorang saat beribadah dia mendapatkan penglihatan tentang neraka. Orang itu nyaris gila, saking mengerikannya. Saya berani berkata begini, kenapa? Karena saya sendiri yang mendoakan orang itu. Saya doakan orangnya, saking takutnya dia seperti orang gila. Itu baru penglihatan saja loh. Bagaimana kalau kita ada di dalamnya? Saking takutnya, dia jerit-jerit, setiap kali dia tutup mata, dia melihat api itu. Dan dia melihat bagaimana tubuhnya itu meleleh, dia melihat bagaimana penderitaan yang dia alami. Dan saya katakan penglihatan itu benar karena tidak ada setan yang menyiksa. Ya. Karena kalau saya perhatikan penglihatan-penglihatan tentang neraka itu kan mesti ada peran setan yang menyiksa manusia. Iya toh saudara? Dan itu tidak benar. Apalagi kalau ada yang disetrika, ada yang ditusuk, nggak benar. Setan tidak pernah menyiksa manusia di neraka. Justru setanlah yang disiksa. Siapa yang menyiksa? Ya keadaan di neraka itu.
Jadi saya perlu kasih tahu, waktu yang mepet ini, sekali lagi kita sudah ada di masa the Great Tribulation. Tahun Semitah sebentar lagi akan berakhir. Saya justru berpikir jangan-jangan berakhirnya tahun Semitah, Yeshua datang. Bisa nggak kira-kira? Bisa, karena semua sudah dalam penggenapan. Bagi saudara yang tubuhnya masih bersih, pertahankan dirimu. Saya berkali-kali memberitahukan seperti ini karena apa? Gerakan ini betul-betul mengerikan. Kemarin saya melihat satu peristiwa, karena ini kan ada dua gerakan ya. Kemarin kan mesin CERN dihidupkan. Saudara dengar gak sih? Ya, mesin CERN dihidupkan. Kalau saudara yang melihat berita terkini, pasti saudara akan dengar itu. Mesin CERN dihidupkan. Saya lihat di kota South Dakota. South Dakota itu di kota Amerika, saudara. Ke Amerika Selatan. Ya, masih di Amerika betul. Itu terjadi sebuah fenomena yang aneh. Yaitu apa? Langit itu tiba-tiba warnanya hijau, saudara. Dan ternyata saya coba untuk lihat di YouTube, itu wah viral itu. Langit berwarna hijau. Dari dulu pernah ada langit warna hijau? Enggak pernah ada. Sekarang langit bisa berwarna hijau. Saya lalu berpikir, apakah akibat CERN atau dari HAARP, saudara? Juga kita melihat bagaimana fenomena-fenomena unik yang ada di langit itu bisa saja dibuat oleh HAARP. Ada orang yang tanya sama saya, HAARP itu apa? Waduh, kasihan banget ya. Ke gereja dari dulu sampai HAARP nggak ngerti, CERN juga nggak ngerti. Lah yang didengar di gereja itu apa? Makanya saya selalu memberikan materi-materi yang up to date. Amin, saudara-saudara. Dulu saat saya berbicara CERN pertama saja, orang bilang, oh Pak Lukas menghayal. Mana ada mesin panjang 27 km? Nggak ada itu. Mereka menghina. Ya dalam hati saya lah, kamu kan nggak ngerti lah, saya itu menginjakkan kaki di situ loh, di markas besarnya, di Jenewa, di Swiss. Jadi bukan katanya. Makanya kemarin waktu saya menyampaikan tentang CERN, saya cuplikkan video saya. Jangan sampai cuman foto lalu orang bilang, oh Pak Lukas itu kan pakai editor Photoshop. Bisa nggak seperti itu? Bisa. Makanya dengan saya munculkan video saya, bahkan saya sempat nyetir sendiri di Eropa, saudara, di Swiss, bersama dengan teman dan istri saya. Itu karena apa? Karena saya ingin membuktikan benar nggak ada CERN. Teman saya sendiri yang tinggal di Swiss, dia bilang mana ada mesin CERN. Ya udah pokoknya kita ke Jenewa. Sewa mobil, saya yang setir. Dan ternyata betul-betul ada ya Bapak Ibu. Jadi orang tidak bisa mengatakan, oh Pak Lukas lah pasang Photoshop katanya. Bisa saja seperti itu. Karena mengatakan bahwa mesin CERN itu hayalannya Pak Lukas katanya. Kasihan banget. Karena mereka kurang informasi. Dunia ini sudah sedemikian canggihnya. Apalagi kalau sampai mereka menarik energi atau bahkan makhluk yang ada di zaman Noah dibawa ke sekarang, kan itu termasuk mesin waktu, saudara. Jadi apa dunia ini? Oleh karena itu
kita perlu bersyukur, kita harus tetap mempertahankan iman kita, pertahankan tubuhmu tetap bersih. Jangan sampai kita dimurkai Elohim hanya karena kita takut tidak dapat kerjaan, hanya karena kita takut ancaman. Kalau saya punya prinsip ya, paling-paling mati, apa yang ditakutkan? Mati sekarang, mati besok, mati lusa, sama enggak? Sama, ya. Kecuali Yesua datang, kita enggak akan mati. Kenapa saya selalu mewanti-wanti seperti ini? Karena waktunya sudah dekat, saudara. Kita tunggu, saya bahkan sempat berkata dalam hati saya, dan saya cetuskan pagi ini, apakah kita bisa menikmati Kehilat yang baru? Atau kita akan beribadah di Kehilat di negeri cahaya? Kita tidak ada yang tahu. Kalau ternyata kita akan beribadah di Kehilat di negeri cahaya, malahan nih, bener gak Bapak Ibu? Kita ada di sana bersukacita bersama Bapak Yahweh. Tapi kalau ternyata Tuhan izinkan kita bisa menikmati Kehilat yang baru di belakang, ya juga haleluya, puji Bapak Yahweh. Jadi Yesua mau datang duluan atau Kehilat selesai, bagi kita tetap sama. Amin. Yang penting kita beri yang terindah, terbaik, termanis untuk penyelamat kita. Jadi saya sekali lagi katakan, kalau kita sudah ada di kursi pengadilan Tuhan, nangis darah sekalipun, tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki diri. Kenapa saya katakan, ayo cepat-cepat ya dimeterai dalam baptisan pembaharuan. Karena spirit dari dua nama yang bukan dari Israel itu akan menuntut kita di kursi pengadilan Tuhan. Dan ketika dia menuntut, kita tidak bisa mengelak. Sekali lagi saya katakan, kenapa saya berulang kali memberitahu, ayo yang belum baptis segera, karena saya mengasihi saudara. Saya tidak rela kalau orang yang saya kenal, orang yang saya ketahui dia orang yang setia tapi ketinggalan, hanya karena mempertahankan gengsi. Karena meterai kepemilikan itu penting, saudara. Seperti suami istri, pasti ada akte perkawinannya. Itu sebagai bukti surat kepemilikan. Begitu juga kita, ketika kita menerima Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, itu juga kita punya akte kepemilikan, yaitu apa? Meterai baptisan pembaharuan. Sehingga ketika kita ada di kursi pengadilan Tuhan, spirit sesembahan kita yang lama tidak berkata, Tuhan itu punya saya loh, orang itu milik saya. Orangnya kan ketakutan, enggak, aku sudah panggil Bapak Yahweh. Maka spirit itu akan berkata, ingat loh, ada ayat yang mengatakan, apa yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kau lepas di bumi akan terlepas di sorga. Dulu kamu dibaptis dalam nama siapa? Nama saya kan? Ya kamu milik saya. Ketika diberitahu untuk melepaskan, kamu nggak mau kan? Kan kamu sendiri yang pilih. Jadi maaf, dia ikut saya. Ingat saudara bahwa Tuhan itu bekerja dalam hukum sistemiknya. Hukum sistemiknya Bapak Yahweh. Oleh karena itulah saya katakan, jangan sampai kita terlambat. Untuk anak-anak muda, saya menghimbau, buatlah orang tuamu bangga. Dan pembencimu menjadi iri, mantanmu menyesal, dan dirimu bahagia dalam satu keluarga yang diberkati Bapak Yahweh.
Kalau saudara masih punya orang tua, cintai orang tuamu. Sayangi mereka. Buat dia bahagia. Siapa di sini yang masih punya orang tua? Ayo angkat tangan. Wah, haleluya. Bahagiakan orang tuamu. Amin, Bapak Ibu. Buat dia sukacita sejahtera. Jangan bikin susah orang tua. Karena saya pernah sekali waktu berkunjung ke rumah jemaat, saya sempat berkata, wah seneng ya anaknya sekarang ikut pelayanan, wah hebat, setia lagi. Betapa terkejutnya ketika orang tua itu berkata, Pak Lukas itu kan taunya di gereja. Pernah tahu bagaimana sikapnya di rumah? Kalau sama saya membentak-bentak, sama saya bikin sakit hati. Oh iya, sampai saya terkejut saudara. Makanya pada pagi ini saya kasih tahu saudara, siapapun engkau yang masih punya orang tua, bahagiakan orang tuamu sebelum engkau menyesal selamanya. Hati-hati Bapak Ibu, karena kita membahagiakan orang tua itu adalah Torah. Ya, karena firman Tuhan dalam Torah dikatakan hormatilah ayah dan ibumu. Bagaimana saudara bisa menjadi pelaku Torah kalau engkau tidak bisa membahagiakan orang tuamu? Jadi saya katakan untuk anak muda, buat orang tuamu bangga. Buat pembenci-pembencimu menjadi iri karena engkau hidup bahagia bersama dengan orang tuamu. Jangan mudah menyerah saat berhadapan dengan tantangan sebesar apapun, selama mengandalkan Tuhan, mengandalkan Bapa Yahweh, sekali-kali tidak akan dipermalukan. Saya sering ajarkan kalau saudara berdiri di depan kaca, jangan cuma nyisir lalu bilang, ya ampun kok banyak kerutannya ya, ya saya sudah tua. Kenapa kita tidak berkata, hei kau yang ada di situ, engkau orang yang hebat, engkau orang yang luar biasa punya talenta yang Tuhan berikan. Alias saudara berbicara kepada diri sendiri. Dan juga jangan gampang emosi, jangan gampang marah. Seringkali saya katakan, kalau pengen lihat setan itu gampang. Saat saudara ngamuk, marah, lihat kaca, itu setan saudara. Oleh karena itu, selama kita mengandalkan Bapa Yahweh, percayalah, lautan Kolsom tidak bisa menghentikan jalannya Mose. Benteng tidak bisa menghambat perjalanan Yosua. Ya, begitu juga raksasa tidak bisa mengalahkan umat Israel. Hanya dengan satu orang yang bernama Daud, raksasa yang sombong, raksasa yang menentang bangsa Israel, dia bisa dikalahkan. Dan berikutnya, saya berharap kita semua jangan mempercayai ucapan orang yang bernada negatif atau komen yang jelek tentang kita. Saya seringkali melihat orang itu mempercayai tanggapan orang. Misalnya ada orang berkata begini, Pak Lukas itu kok nampaknya tambah tua ya? Lalu saya mempercayai dan berkata, oh ya, makin tua tuh saya ini ya, semakin keriput saya. Itu berarti saya menyetujui ucapan orang itu. Jangan heran kalau betul-betul tubuh saya akan menjadi seperti yang dia ucapkan. Itu bicara tentang dunia alam supranatural. Amin Bapak Ibu. Kamu kok sekarang gendutan ya? Lalu kita bilang, oh apa benar aku gendut ya?
berarti saudara mempercayai bahwa saudara benar-benar gendut. Paham nggak Bapak Ibu? Kenapa sih kita mempercayai ucapan yang negatif seperti itu? Kalau ada orang yang bilang sekarang semua serba sulit, serba berat, susah, banyak penderitaan di mana-mana. Lalu pikiran kita berkata, ya kita memang hidup dalam masa kesulitan. Tapi kalau kita yang percaya kepada Bapa Yahweh, kita akan lawan dengan firman Tuhan. Kita akan berkata, sekalipun 1.000 orang rebah di sisi kirimu, 10.000 rebah di sisi kananmu, tapi itu tidak akan menimpa kita. Nah, kita harus berpegang kepada firman. Dan anehnya, ucapan negatif orang diterima, tapi jika ada ucapan orang yang positif malah ditolak. Aneh bukan? Kamu sekarang makin kaya ya? Ah enggak, biasa-biasa saja. Itu kan sama dengan kita menolak. Betul nggak saudara? Harusnya kalau orang bilang kamu makin kaya ya, haleluya, amin, puji Bapak Yahweh. Harusnya kan begitu. Iya toh? Kamu makin cantik deh. Ah enggak, biasa, dari dulu juga seperti ini. Kenapa harus seperti itu? Harusnya kalau bilang kamu makin cantik ya, amin. Paham nggak Bapak Ibu? Kadangkala kita ini kelihatannya merendah, tapi merusak alam supranatural kita sendiri. Jangan rusak. Saya katakan ketika engkau mengaminkan apa yang baik, maka yang baik akan terjadi dalam hidupmu. Ini yang sering kali saya ajarkan, karena yang namanya alam semesta itu hanya menyetujui apa yang kita ucapkan. Karena saya selalu pegang kata kunci, bahwa alam semesta itu cerdas dan tunduk pada ucapan kita. Maka jangan sekali-kali ditolak, saudara. Kalau orang berkata, kamu makin cantik, amin. Kamu makin kaya ya, amin. Kamu makin hebat ya, amin. Harus begitu. Kenapa sih kok kita kadang takut atau malu? Jangan ditolak, saudara. Sekarang yang terakhir. Tetaplah bersandar kepada Bapa Yahweh. Saya bacakan satu ayat firman Tuhan yang saya pikir bisa memberi kekuatan untuk kita di dalam kitab Tehillim atau Mazmur pasal 91 ayat 3 sampai 11. Sebab dia meluputkan engkau dari perangkap burung. Tahu arti istilah perangkap burung, saudara? Saya akan tunjukkan sebuah ilustrasi. Apa yang dimaksud perangkap burung? Karena burung itu tidak pernah mikir kenapa ada makanan dengan mudahnya kita ambil, dengan mudahnya kita makan. Saya juga pernah berkata, tikus itu tidak pernah mikir kenapa ada keju gratis. Ngerti nggak maksud saya? Tikus tidak pernah berpikir, kenapa ya kok di depan saya ada keju gratis, nggak pernah mikir, pokoknya wow ada keju, makan, begitu dimakan, jerep, selesai hidupnya. Kalau saudara pergi beli obat sakit kepala, bayar nggak? Bayar, ya padahal itu nggak seberapa. Tapi kalau saudara mendapatkan sesuatu yang gratis, mikir 2 kali lipat saudara, ada apa itu? Saya berharap bahasa sandi saya saudara paham. Saudara paham nggak? Ya syukurlah kalau paham. Saya lanjut ya saudara. Sebab dia meluputkan engkau dari perangkap burung, dari tulah yang membinasakan. Dengan kepaknya dia akan menaungi engkau, dan di bawah sayapnya engkau akan mencari perteduhan. Kesetiaannya adalah perisai dan tembok perlindungan.
Engkau tidak akan takut terhadap kengerian malam, terhadap anak panah yang terbang pada siang hari, terhadap tulah yang merajalela pada kegelapan, terhadap kebinasaan yang sia-sia pada tengah hari. 1.000 orang akan rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan mendekat kepadamu. Mendekat aja tidak loh, apalagi menjamah kita. Amin. Karena ada tangan Bapa Yahweh yang melindungi kita. Sungguh dengan matamu sendiri engkau akan melihat dan menyaksikan ganjaran untuk orang fasik. Sebab engkau, ya Yahweh, perlindunganku yang maha tinggi, telah kau jadikan tempat kediamanmu. Malapetaka tidak akan menimpa engkau, dan tulah tidak akan mendekati kemahmu, sebab dia akan memerintahkan para malaikatnya kepadamu untuk menjaga engkau di sepanjang jalanmu. Jadi saudara perlu katakan, saya memilih untuk hidup bahagia dan sukses dan aman dalam perlindungan tangan kasih Bapa Yahweh. Kalau saudara bangun pagi, ya, coba saat saudara bangun pagi, batin saudara itu ngomong, hari ini saya namakan hari kebahagiaan. Atau saudara berkata, hari ini aku namakan hari penuh mujizat. Atau saudara bisa katakan, hari ini saya memilih untuk hidup bahagia, sukses dan aman dalam perlindungan tangan kasih Bapa Yahweh. Jadi hari-harimu akan terus dipimpin oleh kekuatan yang datang dari tempat yang maha tinggi. Jangan hidupmu diwarnai dengan keluhan. Oleh sebab itu saudara yang terkasih, ketika kita sudah mulai banyak mengeluh, sadarilah bahwa itu sebetulnya saudara sedang menjauh dari mujizat. Tapi pagi ini, saya ingin dalam perenungan kita menjadi semakin dekat kepada Tuhan. Kita tidak tahu kapan hari kematian kita. Ada orang yang umurnya lebih tua dari saya, tapi justru saya lebih dulu berangkat, bisa nggak? Bisa. Makanya kita mesti waspada, kita hati-hati. Saya selalu berpikir gini saudara, hari saya hidup di dunia tinggal hari ini. Tapi kalau saya melakukan pekerjaan, saya berpikir hidupku masih 1000 tahun lagi. Dengan kita berpikir seperti itu, maka kita akan di dalam Tuhan juga sungguh-sungguh, bekerja juga sungguh-sungguh. Ayolah kita belajar untuk selalu dekat dan setia kepada Bapa Yahweh. Saya mendengar dalam waktu dekat ini Amerika akan mencoba untuk melakukan Great Reset selama 1 minggu. Ini yang saya dengar saudara. Harapan saya jangan sampai terjadi ya, rapture dulu aja deh. Karena nanti akan ada penghentian sistem jaringan internet di seluruh Amerika 1 minggu. Nanti bagaimana kejadiannya? Begitu orang gelisah kan, pasti ekonomi goncang hebat ya Bapak Ibu. Yang biasa menggunakan jaringan internet kelabaan karena nggak ada internet. Itulah Great Reset. Maka dimunculkan kembali internet dengan kecepatan 100 kali lipat. Engkau mau pakai ini? Boleh, tapi harus terima tanda bilangan binatang. Mau tidak mau, kalau saudara butuh internet untuk dagang, saudara harus terima tanda bilangan binatang itu. Ini yang saya dengar ya. Saya berharap jangan sampai ini terjadi. Great Reset terjadi setelah kita rapture. Harapan saya begitu. Kenapa saya katakan nanti akan terjadi kegoncangan dalam dunia perdagangan yang sangat hebat ketika terjadi Great Reset?
Karena sistem perbankan tidak akan bisa online lagi. Saudara mau transfer uang ke tempat orang lain, bisa nggak? Nggak bisa. Saudara pun tidak akan pernah bisa menerima dana dari orang lain. Karena sistem itu akan dihentikan semua. Saya hanya berdoa, Bapa, Engkau jaga lindungi anak-anakmu. Makanya saya memberitahu kepada saudara-saudara yang ikut streaming saat ini, mumpung masih ada jaringan internet, ayo di-download ya ibadah kami di channel Kehilat Alef Tau. Download sak puji-pujiannya sekalian. Jadi kalau nanti terjadi great reset, saudara bisa ibadah sendiri dari hasil downloadan saudara. Saudara juga bisa tetap mendengarkan firman Tuhan. Ini saran saya. Karena begitu terjadi great reset, saudara tidak akan kebingungan. Saudara akan tetap bisa bertemu dengan Tuhan. Informasi-informasi yang penting dan up to date selalu saya bagikan untuk saudara. Karena saya ingin jemaat Alef Tau menjadi jemaat yang pintar-pintar. Dan karena saudara adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang hebat, maka tidak ada pilihan lain bagi saya kecuali saya harus terus belajar. Untuk kita saling membagi informasi sehingga kehidupan kita menjadi semakin hari semakin dekat dengan Bapa Yahweh. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa Yahweh. Pagi ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman. Biarlah kami akan menjadi semakin waspada dan dekat dengan Engkau. Karena hari-hari kami di dunia ini sudah tidak lama. Kami tidak ingin tertinggal saat Engkau datang untuk yang kedua kali. Kami akan lebih sungguh-sungguh lagi. Beri kemampuan untuk anak-anak-Mu tetap menjaga tubuh mereka tetap bersih. Kami serahkan mereka semua di dalam tangan kasih-Mu. Meteraikanlah firman Tuhan ini di dalam hati anak-anak-Mu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Oh tidak ada, baik tidak ada pengumuman ya Bapak Ibu, kita akan bangkit berdiri, kita akan tutup di dalam doa. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh. Selesai sudah ibadah kami pada pagi ini. Sebelum kami pulang, kami sisipkan dalam doa untuk kekasih-Mu, saudara kami Pak Kris, yang sampai saat ini masih ada di rumah sakit. Bapa berkenan untuk menjamah dia, sembuhkan, beri kesempatan untuk bisa bersama-sama beribadah dengan kami. Kami mohon Bapa jamah kekasih-Mu ini. Kami rindu untuk dia memberikan kesaksian yang dahsyat. Kami serahkan Pak Kris, sahabat kami di dalam tangan-Mu. Bapa Yahweh yang menjadi penolong dan pelindungnya. Terima kasih Bapa, sebentar juga kami mau pulang, jaga lindungi kami selamat di tengah jalan. Jauhkan dari malapetaka, jauhkan dari orang-orang yang hendak berbuat jahat, sakit, penyakit, dan kuasa-kuasa kegelapan. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Bapak Yahweh. Pada pagi hari ini, kami serahkan anak-anak-Mu di dalam tangan kuasa-Mu. Begitu juga dengan saudara-saudara kami yang akan kembali ke Medan. Tuhan lindungi selamat di tengah jalan. Kami percaya sekali waktu kelak Tuhan pertemukan kembali di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kami yang ajaib, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima birkat Kohanim. Haleluya.
Yefareh keka Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka vichuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk atabair o faruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baruk peripitne kau friatmat kau frifahem teka syekar ala peka wa esterotjoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tan akau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruk ata baboy kau faruk ata beseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam beshem Yeshua Hamasya Ruach HaKodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Selamat pulang Bapak Ibu semuanya, Bapak Yahweh memberkati. Amin. Yeshua, ku datang bersujud dan menyembah di hadapan-Mu. Ku berserah penuh. Yeshua, ku puji segala perbuatan-Mu yang ajaib bagiku, bagi hidupku. Nama-Mu Yeshua yang telah selamatkanku. Kau berikan hidupmu disiksa bagiku. Nama-Mu Yeshua yang ubah hidupku, cara
menjadi baru. Yeshua, ku datang bersujud dan menyembah di hadapan-Mu. Ku berserah penuh. Yeshua, ku puji segala perbuatan-Mu yang ajaib bagiku, bagi hidupku. Nama-Mu Yeshua yang telah selamatkanku. Kau berikan hidupmu disiksa bagiku. Nama-Mu Yeshua yang ubah hidupku, cara hidup lamaku menjadi baru. Nama-Mu Yeshua yang telah selamatkanku, telah mati hidup lamaku, ku lahir baru. Ribuan tahun yang lalu, nama itu ada. Sebelum dunia dijadikan, nama itu sudah ada. Namun, nama itu seolah tenggelam. Namun dia tidak pernah tenggelam. Ehyeh, Asher Ehyeh. Aku ada yang aku ada. Dia ada untuk memberikan keselamatan. Dia ada untuk membawa kita kehidupan. Dia ada dari kekal sampai kekal. Dia Elohim Abraham, Yitzhak dan Yakov. Dia Elohim Israel. Dia juga Elohim atas Indonesia. Dia Elohim yang memulihkan Israel. Dia Elohim yang memulihkan Indonesia. Diberkatilah Israel. Diberkatilah Indonesia. Di dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat yang ke-11. Di dalam bahasa Ibrani dikatakan, Anoki, Anoki, Yahweh, wa'ain mipal adai Mosia. Akulah Yahweh, dan tidak ada juru selamat selain aku. Namanya adalah jaminan keselamatan. Namanya yang membebaskan kita. Namanya yang membuat kita menjadi selamat. Namanya Yahweh, Elohim keselamatan kita. Haleluya.